Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Kita bersyukur, saya yakin kita pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkati kesehatan, diberkati kekuatan, bahkan Tuhan menjamah, menyembuhkan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kalau kita bisa baca firman Tuhan ini dan kita bisa merenungkan firman Tuhan, karena inilah kesempatan yang terbaik untuk kita pagi hari ini. Saudara, kalau saudara bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan menemukan tentang kepemimpinan yang diserahkan kepada Yosua. Tanduk kepemimpinan yang dari Musa kepada Yosua. Dalam perikopnya dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, saudara yang dikasihi, dalam ayat 1 dikatakan pergantian tanduk kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tentunya menggantikan Musa. Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membawa bangsa Israel menuju ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Karena ada janji, ada berkat yang disediakan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ketika kita melihat seseorang kalau dipakai oleh Tuhan, kita bisa bayangkan ketika Tuhan memakai seseorang itu, sepertinya perjalanan mereka mulus, perjalanan mereka tidak ada masalah, karena Tuhan yang milih, Tuhan yang menuntun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya perjalanan orang yang dipilih oleh Tuhan itu mulus-mulus saja. Sepertinya tidak ada hambatan, semua berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata nyatanya tidak seperti yang kita bayangkan. Seseorang yang dipilih Tuhan, itu akan semakin besar problem yang dia hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kuasa-kuasa yang lain akan melemahkan dia. Justru banyak hambatan, justru banyak rintangan, seperti apa yang dialami oleh Yosua ini.
saudara dikasih Tuhan, untuk membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Ada rintangan yang dihadapinya. Ada problem yang dihadapinya. Kita akan lihat dalam firman Tuhan, rintangan yang pertama yang dihadapi oleh Yosua, yang dicatat di sana di dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Kita akan lihat di sana rintangan yang pertama yang dihadapinya. Dikatakan ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara dikasih Tuhan, seberangilah sungai Yordan ini. Seberangi sungai Yordan ini. Kalau kita berbicara tentang sungai ini, bukan sesuatu yang mudah untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan bukan sungai yang kecil. Sungai Yordan bukan sungai yang tenang. Bisa saja sewaktu-waktu menjadi sungai yang sangat deras, yang sangat kencang, aliran sungai itu. Dan bisa saja menghanyutkan mereka, saudara dikasih Tuhan, ketika mereka menyeberangi sungai ini. Saudara dikasih Tuhan, itulah rintangan yang pertama yang dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin. Rintangan yang kedua, ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Kekhawatiran menjadi tantangan bagi dia, saudara dikasih Tuhan. Ketakutan juga menjadi tantangan bagi dia. Karena saya boleh melihat Yosua itu sebagai manusia biasa. Sama seperti kita. Pasti ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran di dalam kepemimpinan itu. Yang bisa membuat dia gagal untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, ketakutan, belum lagi kecemasan, dan belum lagi saudara dikasih Tuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bangsa yang dia pimpin itu bisa sewaktu-waktu memberontak, bisa sewaktu-waktu menuntut karena perjalanan mereka, saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, apapun yang dialami Yosua, itu pun bisa kita alami. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Mungkin ada banyak rintangan, banyak problem, banyak masalah yang kita hadapi untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Tanah perjanjian, tanah yang luar biasa itu. Mungkin bisa saja kita itu mengalami seperti apa yang dialami Yosua. Ada sungai-sungai Yordan yang menghalangi kita. Ada sungai Yordan ketakutan. Ada sungai Yordan kekhawatiran. Bahkan ada sungai Yordan kecemasan yang menghalangi kita berjalan untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, saya boleh sampaikan kepada kita semua, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita cemas. Kita punya Tuhan yang sangat besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan dia sudah berjanji bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tuhan juga berjanji kepada kita semua untuk menyertai saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh sebuah janji yang luar biasa, sebuah janji yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan Tuhan yang sama yang berjanji kepada Yosua. Dan Tuhan yang sama juga berjanji kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang disembah oleh Yosua, itu juga berjanji kepada kita semua pagi hari ini. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita, bahkan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, dikatakan di sana,
Firman Tuhan jelas katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah sekali-kali pun dia meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah membiarkan kita kemanapun kita untuk pergi. Dalam situasi apapun kita, dia selalu ada, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang menyatakan janjinya untuk menyertai kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya sampaikan sekali lagi, dikatakan jangan pernah meragukan janji Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Sebab janjinya ya dan amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan yang akan menepati. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia akan menyertai kita. Dia sudah berjanji menepati janjinya kepada kita. Kalau dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan sana, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai masa hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita. Jangan pernah takut untuk menghadapi setiap rintangan. Jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan. Ingat janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus-Nya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak perlu takut menghadapi apapun yang kita hadapi. Yesaya jelas berkata dalam pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada Yosua dalam penyertaannya, dalam pertolongannya, untuk memimpin Yosua, untuk masuk ke tanah Kanaan itu pasti yang terbaik. Begitupun kepada kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Perlindungan yang terbaik. Penyertaan yang terbaik. Pertolongannya yang terbaik. Dia berikan kepada kita semua. Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sangat dahsyat, Allah yang besar, yang sanggup menyertai dan menolong saudara dan saya. Dikala kita menghadapi segala sesuatu, apapun yang kita hadapi pagi hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong kita semua. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau pasti menyertai kami, Engkau pasti melindungi kami. Dikala kami lemah, Tuhan pasti kuatkan kami. Dikala kami menghadapi sesuatu hal yang kami hadapi, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menyertai kami. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini, pagi hari ini. Ketika kami boleh melakukan atau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami boleh sentuh semuanya itu, kami pasti berhasil. Sebab kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hidup kami kepada tangan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.